Bibarakatihi fid dharaini amin. 3 wa aksuda bukan apa iki wa aksuda. Qauluhu wa aksuda utawi sakwalike mengkono-mengkono kang tinutur. Dek wingin ada berjima di antaranya adalah ngejak ngobrol, kemudian nek jima aja nganggo pakaian ya. Memeluk, kemudian sempetan, kemudian ngokok cangkeme dan ngokok liane, dan juga jangan menciumnya di bagian mata. Matanya coba kokop kan ya. Wa aksuda utawi sak alike mengkono-mengkono kang tinutur yuadi iku bisa numekaake apa dza. Yuadi iku bisa numekaake apa dza lisyiqaqi marang perceraian bainahuma ing dalem antarane zauj lan zaujah walil firaqi lan tegese marang perceraian sahihe koncoku. Beliau menyebutkan mu'alif bahwasanya yang selain kalau kita tidak melakukan foreplay istilahnya, maka semuanya itu akan membuat hubungan tidak harmonis dan akan membuat perceraian bahaya. Ila anna ityana zauji zaujatahu min ghairi taqdimi mula'abatin wala taqbili ra'san. Bahwasanya ketika seorang suami mendatangi istrinya menjima istrinya tanpa ada pendahuluan seperti bermain-main dulu. Bermain-main ku osok-osok tah apa ngono lho maksude. Aja langsung badbet buka kathok blus ora iso. Karena seret bro, lara. Ya kan perlu kan sebelum ya jadi rahasianya gitu Gon. Kalau pengen lu harusnya licin, bukan yang seret-seret malah sakit. Ada oline wae minyake. Nerak iso ya mungkin pokoknya hand body ya, gunakan yang licin-licin. Tapi aslinya ndak usah pakai gitu, tergantung kamu bisa merangsang apa ndak. Nek iso ngerangsangno ya metu-metu cairannya yang dari wanita. Jadi wanita itu kalau dirangsang lama itu tetap dia mengeluarkan sebuah cairan yang mana untuk memuluskan si Imron untuk masuk. Si Saiful. Ya Saiful lah. Jadi bensin Saiful lagi gampang mlebu. Ya, Saiful lagi gampang mlebu carane ya kamu harus merangsang, tapi kalau tanpa rangsangan sakit. Dan waktunya butuh berapa tergantung wanitanya. Ada yang gampang, ana sing angel, karek bojomu nafsune menggebu-gebu apa gak. Nafsune menggebu-gebu malah justru ya angel watake. Suwe ya. Nah, jadi kesel ngene foreplay-nya. Tapi nek wes si Saiful iki mlebune gampang. Upluk-upluk nah bahasamu upluk-upluk iku. Upluk di depan umum 2000 tak sirene. Nah, jika tidak memulainya ketika sudah wik tapi tidak dimulai dengan permainan atau dengan mencium, mengendus-ngendus kepalanya au ma'ataqbilin fil aini, atau mungkin ada permainan tapi di tengah-tengahnya ada ciuman di antara di mana di matanya, di kokop matanya, mujibun lil firaqi wal syiqaq. Itu semuanya membuat hubungan tidak harmonis dan bisa jadi berbuah perceraian. Wa huwa al mukhalafah. Itu semuanya menyalahi aturan. Walikaunil waladi, kalau bisa jadi anak jahilan ghabiyan, menjadi bodoh sing kuadrat. Jadi bodohnya ini kama fin nasihah, seperti yang di dalam kitab An-Nasihah. Jadi hati-hati, perhatikan hal-hal seperti itu ya. Begitu juga bisa jadi anak itu pun juga harus ada kompromi antara suami dan istri ya, untuk mencapai itu semuanya ya. Untuk biar wujud jadi wong-wong kayak ngene iki kudune ana iki mau harus dilewati step-stepnya. Faidatun. Nah ini dalile kanggo cah lanang ya seneng iki. Faidatun, ada sebuah faidah. Waroda setelah datang thawabun azimun, adanya pahala yang sangat besar fi man ya'ti ahlahu bin niyatis salihah, bagi orang laki-laki yang mendatangi istrinya dengan niat yang baik. Semuanya niatnya baik, menentuskan syahwat.
dengan cara yang halal ya. Ba'dal qublati setelah ciuman wal mula'abati dan ya permainan ada foreplay. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha bi yadi imraatihi barang siapa yang menyentuh atau memegang tangan wanitanya, istrinya, yurawituha kemudian dia merayunya, wah gudo, kata Allahu lahu hasanah, maka mendapatkan pahala satu. Demekan iku pahalane siji ya. Wa maha anhu sayyi'ah dan dihapuskan satu kejelekan. Mantap. Wa rufi'a lahu darajah dan derajatnya dinaikkan satu tingkat. Itu nek lagi cekel-cekelan. Iku nek lagi cekel-cekelan ganjarane untuk siji dihapus kejelekannya dosanya satu naik satu tingkat. Iku nek lagi cekel-cekelan. Nek tambah piye? Wa in anak wah ketika dia memeluknya. Kata Allahu lahu asyra hasanatin. Wah, tambah keapiane menjadi 10. Wa maha anhu asyra sayyi'atin dan dihapuskan 10 kejelekan atau dosa. Wa rufi'a lahu asyra darajatin maka dan juga pangkatnya derajatnya dinaikkan sampai 10 kali lipat. Iku nek lagi peluk-pelukan. Terus nek lebih lagi intens wa in qabbalaha jika sampai mengokop kata Allahu lahu 20 hasanah maka mendapatkan 20 kebaikan wa maha anhu 20 sayyi'ah dan dihapuskan 20 kejelekan wa rufi'a lahu 20 darajat dan diangkat sampai 20 derajat. Terus iku nek lagi ngokop. Wa in ataha maka jika sampai bisa berhasil menidurinya, mewik-wiknya, kana lahu khairun minad dunya wa ma fiha. Maka kebaikan dunia dan isinya milik dia semuanya. Gua jaran tok go. Makane ndang boy, tonggo-tonggo lah sing penting iso ngamalno boy. Emah boy. Rasa kopiah. Iya, ora usah kopiah mbak dia wis nganggo iki wis ora usah kopiah subuh maksudnya ya. Iya. Makna enak, rangsang-rangsangan dan segala macam. Terus wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man la'aba zaujatahu barang siapa yang mempermainkan istrinya, bermain-main dengan istrinya, melakukan foreplay dengan istrinya, kata Allahu lahu 20 hasanah. Di riwayat lain dengan mengatakan Allah menetapkan baginya 20 kebaikan. Wa maha anhu 20 sayyi'ah dan menghapuskan 20 dosa. Fa idza akhadha bi yadiha ketika dia sampai memegang tangannya kata Allahu lahu 40 hasanah maka Allah menuliskan 40 kebaikan baginya wa maha anhu 40 sayyi'ah dan menghapuskan 40 dosa baginya. Dia mau kan 10 ini malah tambah. Fa idza qabbalaha ketika dia sampai menciumnya, mengokopnya kata Allahu lahu 60 hasanah. Allah menuliskan baginya 60 kebaikan wa maha anhu 60 sayyi'ah dan menghapuskan 60 dosa. Fa idza asabaha ketika dia bisa sampai berhasil menjimaknya kata Allahu lahu mi'atan wa 20 hasanatan maka Allah menuliskan baginya menetapkan baginya 120 kebaikan wa maha anhu mi'atan wa 20 sayyi'atan dan menghapuskan 120 kejelekan malah tambah akeh meneh sampai atus piye fa idza tasala jika dia sampai mandi wajib nadallahul malaika maka Allah akan memanggil para malaikatnya fayaqul unzuru ila abdi lihatlah pada hambaku ini yang tasilu dia mandi wajib min khaufi karena takut bermaksiat kepadaku ya tayaqqanu dengan disertai keyakinan anni rabbahu bahwa anni rabbu bahwasanya diriku adalah Tuhannya, diriku adalah pangerannya. Isyhadu alayya maka bersaksilah kalian wahai para malaikat bi anni qad ghafartu lahu bahwasanya aku telah mengampuni dosanya. Maka nek mandi wajib krana janabah yang halal. Nah ini ganjarane Gusti Allah sampai berbangga mengasih sertifikat yang ini kue dengan disaksikan oleh para malaikat untuk ganjaran. Lah tapi nek janabahnya karena haram, unduru ila abdi annahu finnar apa ya mungkin seperti itu. Iki lho janabah karena sing gak halal. Hati-hati. Maka jangan sampai janabah yang tidak halal caranya. Fama yajri maka tidak akanlah berjalan alma'u minhu air yang tidak akan mengalir air dari dirinya yang mengalir di atas apa ala sya'ratin di atas bulu atau di atas satu rambut illa kataballahu lahu biha hasanah kecuali Allah menghapusnya baginya
menuliskan baginya satu kebaikan. Lah bulune manusia kok sepira? Mana? Akeh watake. Allah, bulu atas, bulu bawah dan rambut-rambut semuanya. Makanya orang yang berbulu itu banyak kebaikannya itu. Saya berbulu. Terus ini masih sabar ya. Wa fi Syifa'is Sudur, dan di dalam kitab Syifa'us Sudur Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Nah ini beda lagi. Kalau yang tadi cowoknya yang aktif, ini yang ceweknya mungkin. In akhadatil mar'atu fi sya'ni zawjiha. Ketika seorang wanita mengambil urusan suaminya, au tazayyanat, atau dia berdandan, bersolek, turidu bidzalika, dia menginginkan dengan semua itu keridhaan, kerelaan suaminya, katabalaha hasanatun, kutibalaha hasanatun, maka ditetapkan baginya beberapa kebaikan, mungkin asyra hasanatin, mungkin di saya belum lihat, ada yang punya PDF ya, asyra hasanatin, maka Allah tuliskan baginya 10 kebaikan, wa maha anha asyra sayyiatin, dan dihapuskan 10 kejelekan baginya, wa rufi'alaha qadruha darajat, dan diangkat baginya beberapa derajat. Itu ketika ada seorang wanita yang menggoda suaminya, itu pahalanya seperti itu. Jadi dia yang aktif, bukan kamu yang aktif. Tergantung kamu senang yang aktif apa dia yang nyerang dulu, terserah. Kayak enak diserang wong wedok seneng. Fa idza da'aha, ketika suaminya memanggilnya, fa ata'athu, kemudian dia mau menuruti suaminya, artinya memanggil untuk kelonan ya, bukan memanggil sekadar memanggil, tapi maksudnya diajak wik-wik, kemudian langsung mau, tsumma hamalat minhu, kemudian dia sampai berhasil hamil karena kejadian tersebut, kanalaha, maka baginya mithlu ajris shaimil qaim, seperti ganjarane wong sing poso sing jungkung ibadah. Poso sing ora tau turu. Dari poso, salat, terus buka begini isih ibadah meneh iku ganjarane wong meteng sing halal fi sabilillah, di jalan Allah. Makanya itu orang hamil itu ganjaran-ganjaran tok. Dia itu hitungannya seperti orang yang jihad fi sabilillah. Dan biasanya nuwun sewu, ini fakta sih bahwasanya nek hamil karena pernikahan ya, artinya hamil bukan di luar nikah, itu malah biasanya ana lorone, macam-macam lorone, artinya semakin berat ini loh. Mbah itu sing muntah-muntah terus, mbah itu sing gak doyan mangan, atau itu yang lemes ya, itu nek hasil pernikahan yang sahih. Tapi kalau enggak yang hasil pernikahan, biasanya delok ngasih brojol pun ora kerasa. Karena anaknya enggak diinginkan. Itu kenikmatannya orang hamil di rasa sakit ketika hamil itu. Kenikmatannya orang hamil di rasa sakit ketika hamil, gitu. Tapi beda nek Mas Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah, karena yang dikandung adalah Sayyidul Alamin, ya pasti ada fasilitas lain yang diterima oleh Sayyidah Aminah, wala yashku minhu alaman wala ilala. Terus pokoknya sampean siap-siap ae nek di bojo kok ngasih mengeluh, aku lara rak doyan sembarang, kudu ngaploki kowe lah wis. Ditampa wae dia sedang berjihad fisabilillah ya. Ketika kamu membantu orang berjihad kan, ganjarane akeh. Tenang ae bakal dadi anakmu iku sing ning jero wetenge, luwih parah meneh nguyoki kowe, ngisingi kowe, ora ngentuti kowe lah. Dadekno kowe dadi wedhus dadi jaran ya. Terus itu ya, jadi kalau hamil sampai berhasil hamil, maka ganjarannya seperti orang yang puasa yang jungkung ibadah. Selama kapan? Sampai dia malah melahirkan. Fa in akhadha talqu, maka ketika dia dikuasai oleh rasa sakit yang ketika mau at-talqu itu rasa sakit ketika mau persalinan. Jadi ngeden gembar-gembar iso bayangno to. Ketika dia merasakan sakit akan persalinan, kana laha bikulli talqin, maka baginya setiap rasa sakit tersebut kaman a'taqa raqabatan mu'minatan, seperti ganjarane wong yang memerdekakan budak yang mukmin, budak wedok sing mukmin. Ganjarane gede memerdekakan kok. Iya. Fa in wada'at, jika dia sampai berhasil melahirkan
lam ya'lam qadra ajriha, maka tidak ada yang tahu betapa besarnya ganjarannya atau betapa besarnya pahalanya wanita tersebut illallah, kecuali Allah. Wah, berhasil sampai, makanya ada kesenangan sendiri ketika wanita bisa berhasil melahirkan anak itu, walaupun lara-lara lah tapi dia pasti terharu ya, berhasil ngetokno manusia cilik jujuk-jujuk ning jero weteng lho iku metu dengan rasa sakit. Terus kayak legone orang kayak legone wong bar ngising ora. Lebih dari itu ya. Nek ngising kan bar buah ya. Iki ngising sing berbeda ya. Iki dadekno kudu gedekno, kudu makani ya. Rasane seneng ya. Makane pokoke nek duwe anak iku disyukuri, jangan disyukuri. Terus itu tadi ganjarannya. Ketika sampai dia melahirkan, maka tidak ada yang tahu betapa besar pahalanya kecuali Allah. Wa kana laha bi kulli massatin min radha'i waladiha. Dan ketika dia menyusui anaknya, setiap susuan dari anaknya ka'itqi asyri riqabin, seperti memerdekakan 10 budak. Nah itu, jadi nek dia menyusui anaknya, setiap susuan itu ganjarannya seperti memerdekakan 10 budak. Itu nek nyusuni bojone itu meneh. Nek nyusuni bojone berarti jaluk jatah, ya. Jadi ganjarannya apa? Ganjarannya diwik-wik bojone. Fa in Fatima, ketika anaknya disapi nudiyat, maka dia dipanggil dari langit, istanifi al-amal qad ghufira laki ma madha. Mulailah kamu wahai perempuan untuk beramal yang baru. Silahkan. Karena itu tadi ganjarannya dari dia menggoda suaminya sampai berhasil menyusui anak. Kayak gitu setelah berhasil disapi biasanya 2 tahun, disuruh mulai lagi amal apa ya? Amal itu tadi menggoda lagi, hamil meneh, terus bariku meteng terus lahir terus nyusoni meneh gedekno. Nek wis disapi ngono meneh. Jadi itu memang ada perintahnya tuh. Istanifi al-amal, dipanggil dari arah langit, mulailah amal yang baru lagi. Qad ghufira laki ma madha, semua dosamu yang dahulu telah diampuni. Wong wedok iku nek ngrayu bojone bukan hal yang jelek. Tapi wong wedok, tapi kodrate wong wedok iku memang isin tapi nek suara rangsang ngono sithik wis bergelinjang bayang. Nyoh pokoke. Ora trimo ngisor dhuwur kabehane diwekno ya. Jadi karena dia sudah memasrahkan semua harga dirinya untuk kamu eksplorasi, untuk kamu kotori. Qalat Aisyah Sayyidah Aisyah berkata, laqad u'tiyan nisa'u khairan katsira. Sungguh wanita itu diberi pahala yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Famalakum ma'syarul rijal, wong lanang kudu apa? Nek kene wong wedok nggodho suami untuk ganjaran, diwik-wik ganjaran, meteng ganjaran, sampai nglahirno ganjaran, sampai nyapi untuk ganjaran. Itu cah lanang tak tunggu ngono iku. Maksude ngono. Cah lanang ora ana. Fadhahikan Nabi. Maka Rasulullah mendengar itu tertawa, waqala, kemudian beliau bersabda, ma min rajulin akhadha bi yadi zaujatihi. Tidak ada seorang laki-laki yang bisa memegang tangan istrinya, yurawiduha, kemudian dia menggodanya, illa kataballahu khamsa hasanatin, kecuali Allah menetapkan baginya 5 kebaikan. Fa in anaqaha fa 10 hasanatin, jika dia sampai memeluknya maka mendapatkan 10 kebaikan. Fa in qabbalaha, jika sampai menciumnya, fa 20 hasanah, maka 20 kebaikan ganjarannya. Fa in ataha, maka ketika dia bisa mengumpulinya, mewik-wiknya atau menjimaknya, kana khairan minad dunya wa ma fiha, maka kebaikan dunia seisinya adalah miliknya. Fa idza qama liyaqtasil, dan ketika dia berdiri untuk mandi, lam yajril ma'u ala syai'in min jasadi, maka tidak ada air yang mengalir dari atas tubuhnya, illa maha anhu sayyi'atan, kecuali Allah akan menghapuskan baginya 1 kejelekan, wa rufi'a lahu darajatan, dan diangkat baginya 1 derajat, wa yu'ta bi ghaslihi khairan minad dunya wa ma fiha, dan diberilah pahala baginya karena dia mandi kebaikan dunia seisinya, wa annallaha ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan
yubahi bihil malaika, membanggakan orang yang model seperti ini di depan para malaikat. Wong sing jima dibanggakan oleh Allah biasa. Yaqul, Allah bersabda, Allah berfirman, "Unduru ila abdi." Lihatlah kepada hambaku ini fi lailatin qarratin baridah, di malam yang sangat-sangat dingin, yang tasilu minal janabah, dia mau adus untuk menghilangkan jinabat. Wah, iki dibanggakan tapi syaratnya kudune ngono ya. Jadi mungkin lebih baik kamu wikwi ketika saat dingin langsung mandi. Langsung pilek ya soe. Ya tayaqqanu, kemudian dia yakin bi anni rabbuhu, bahwasanya aku adalah Tuhannya. Ushidukum, maka aku bersaksi di hadapan kalian bi anni qad ghafartu lahu, bahwasanya aku telah mengampuni semua dosanya. Rawahu ta'alabi. Jadi intinya gini, dari semua penyampaian riwayat-riwayat tersebut, wallahu alam, entah itu sahih atau dhaif, nanti bisa dilihat verifikasinya. Bahwasanya orang yang jima itu atau orang yang nikah, semua urusannya itu ibadah di sini ya. Ibadah isinya menuntaskan syahwatnya di dalam perkara yang halal, itu ibadah. Maka ini adalah fasilitas, ini adalah pemberian dari Allah. Ketika kamu sudah memiliki istri, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat ini hilang. Bu krono perceraian, bu krono apa-apa, karena ganjarannya sakmene akeh, Bro. Belum tentu ada orang yang mau lagi menikah dengan kamu dengan status duda ya. Angel wis dipertahanke, wis ana siji alhamdulillah ya. Jadi sampai sewu sekelas Gus Bahak ya, sekelas Gus Bahak itu enggak mencari istri yang ya walaupun istrinya ning ya nek kiai, tapi ora pernah menuntut apa-apa. Wis kowe iki gelem dadi bojoku, gelem salat wis apik. Ora dituntut kowe kudu pinter, kudu ngene, kudu ngene. Dadi jadi calon ku ekspektasimu jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu wah kudu sing ayu, wah kudu sing anak kiai, wah kudu sing sugih. Ora usah ngono-ngono. Wis anggere gelem nganut kowe, dikeloni gelem, ora dijak urip susah gelem, ora gelem susah ya wis ngono balik wong tuane. Penting bariku balik ning kowe neh ngono. Iku dipertahankan karena enggak semuanya sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya wis pokoke alhamdulillah ana wong sing gelem ibadah bareng dengan yo sapa sih gelem udan ning ngarepane wong liya ngono lho. Kayak kan wong gak mahram ya, makanya gak mahram li udah belajar itu. Harusnya kan harga diri loh kan gitu ya. Harus menyerahkan semua kehormatannya dengan dirimu. Jadi harus dipertahankan pernikahan itu karena tidak semua orang mau melakukannya dengan dirimu. Nanti nek stok judune donga sing akeh. Sekarang makom kalian makom donga dan belajar tapi belum mengamalkan ini. Jangan sampai diamalkan sebelum melakukan pernikahan. Min adabil jima'i aidan ma asyara lahu biqauli, di antara tata caranya jima, step-stepnya jima adalah seperti dawuh beliau, wa thayyiban faka bi bin faihin. Wa thayyiban lan dadekno wangi sira. Wa thayyiban lan dadekno wangi sira faka ing cangkemmu. Ing tutukmu, cangkemmu. Bi bin kelawan wangin-wangin faihin sing nyumebar. Bi bin kelawan wangin-wangin faihin kang sumebar alat dawami ing atase selawase. Niltum maka bakal merkole sapa sira almanaiha ing pira-pira anugrah. Almanaiha ing pira-pira anugrah. Artinya sebelum kamu melakukan hubungan intim antara suami dengan istri, hendaknya kamu mewangikan mulutmu. Wangi itu bukan hanya secara lisan, tapi benar-benar wangen-wangen. Ada seorang ulama menikah dengan seorang wanita yang cantik, tapi wanita cantik ini gak betah sama ulama tersebut. Akhirnya dicerai karena tambah suwe tambah elek. Kemudian tahu-tahu si wanita tersebut menikah dengan ulama lain, yang mana ulama tersebut adalah koncone ulama iki mau ya. Terus lho, iku lak mantanku. Lah iya, lah kok gelem karo kowe? Anjen dhek mau karo kowe. Lho kenapa mau karo aku? Ya wong kowe ku badhek penguk ora gelem adus. Nah aku kan wis ganteng, aku wangen-wangen, semuanya maksimal gitu. Jadi selalu berpenampilan dengan penampilan yang indah di hadapan istrinya. Makanya dia suka, cinta dengan saya. Loh, kok iso cinta mbek kowe? Yo kan aku baik nek kowe kan ora. Wong kowe ku wis ngetawa tak gelem ngrumati awak, badhek sisan menenek abab. Wis lah, abab bercerai ya. Makanya dia lari darimu.
Terus dia sampai sumpah-sumpah, saya bersumpah mantanku sing dadi bojomu iku saiki ku wong elek, ora iso. Nyatane karo aku apik. Nah, jadi perlu ya menjaga diri atau pokoknya ngerti dhewe lah, pokoknya aja ngasih dalam keadaan bar futsalan terus langsung njaluk kelon, langsung njaluk aja ngasih, aja ngasih. Tahu diri ya. Aja pokoknya aja bar ngaduk semen terus ngaduk semen bar melu nguli kan kotor kabeh. Tetap harus mandi dalam keadaan yang baik itu. Fa akhbara rahimah. Kenapa itu di mulut diperhatikan karena itu bagian untuk ngokop ya. Bagian untuk ngokop nek ngokope tekan irunge lah sakit to. Tersiksa karena bau mulut gak enak. Fa akhbara rahimahullah, beliau al-muallif memberi informasi annahu yutlabu minaz zauji, bahwasanya hendaknya bagi seorang suami ayyaj'ala fi famihi ma yudayyibuhu, untuk menjadikan di mulutnya sesuatu yang bisa membuat mulutnya wangi. Kal qurunfuli, nah, ini saya cari di kamus, artinya bunga anyelir. Wallah alam, nanti sampean cari di Google. Bunga anyelir. Sebuah bunga gitu ya. Nek ra ono sampe kembang wong mati ke panganan niku diniati. Memang lah mistis ya nek kembang wong mati kaya aduh ya. Susana mangan kembang melati ya. Susana Allah yarhamha Allah. Susana iki kafir ya. Kristen ya Allah marhaban. Allah ya. Jadi Susana ya. Silakan dimakan wangi-wangian sing sirup susi. Kal qurunfuli seperti bunga anyelir. Ya pokoknya wangi-wangian lah. Terus wal mastoqiyu, dan apa ya, bunga mistik tapi atau damar, sejenis damar. Damar iki wangi to ora? Ya Allah alam, saya enggak paham. Damas iku, catering damas bukan damar. Terus wal udil hindiyi, dan kayu garu. Garu coba kletak maksudnya ya. Oh coba kelok kletak. Iya. Ayo. Malah saareng-arenge dikokop lah. Ilang ilatmu kaya Nabi Musa. Kenapa iki mukjizatku kaya Nabi Musa? Wa nahwi dzalika, dan seperti yang lainnya, seperti contoh yang lainnya, mungkin odol ya. Odol sikatan itu lho. Wong ngabuya wae nek mambu abab nek setor emoh kok nek wong wedok. Jilbul ora ya. Kenapa harus pakai wangi-wangian? Di annadzalika mujibun lil mahabbah, karena semua yang disebutkan tadi membuat adanya, memunculkan rasa cinta. Walaisa dzalika khassan bi lailatid dukhul, dan semua itu tidak terkhusus ketika malam pertama. Bal huwa matlubun fi sairil awqat, tapi itu juga harus dilakukan di semua waktu. Jadi bukan memberi kesan pertama barbarane ketok asline aja dipertahankan. Tapi yo biasane nuwun sewu. Wis kedarung kumpul reti eleke biasane ngentut isan-isan ngentut bareng godi-godinan. Ya Allah. Ya itu bisa jadi itu menjadi hal yang romantis itu ya. Bisa jadi, tapi ya bagi yang bisa memahami kan. Kalau dalam istilahnya lain kan ya, tarkul adab minal adab ya, semakin koplak semakin cinta gitu ya istilahnya ya. Enggak apa-apa, yang penting saling menerima. Tapi kalau dirasa pasangannya tidak suka ya jangan dilakukan, karena itu mujibun lil firaq. Terus kama asyara lahu biqaulihi 'ala dawam, seperti yang diisyaratkan dengan dawuh beliau di dalam bait 'ala dawam. Wa qauluhu faihun ismu fa'ilin min fahal misku yafuhu faihan aidan, ini penting. Idzan tasyarat rihuhu qalu wala yuqalu faha illa fi rihit thayyibah. Kata faihun itu tidak diucapkan kecuali di bau-bau yang wangi. Al-miskufah ya, minyak misik. Wala yuqalu fil khabithah, dan tidak boleh kata faha digunakan di dalam bau-bau yang busuk, wal muntinah dan bosok, muntinah dan bacin ya. Faha bal yuqal habat rihuha.
Wal manaihu jam'u manihatin wa hiya al-atiyah. Ala wis. Al-fawaid, ada di situ ada beberapa faedah. Ora penting itu masalah lafaz-lafaz. Al-ula, yang pertama, yusannu lil mar'ati an tatazayyana li zawjiha wa tatayyaba. Disunahkan. Harusnya bukan sunnah lagi, wajib ya. Yusannu lil mar'ati, disunahkan bagi wanita an tatazayyana, untuk berdandan, wa tatayyaba, dan memakai wangi-wangian, li zawjiha, untuk suaminya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa al-'adhiratul mutahharah, bisa. Kalau di sini wal mutatahhirah, di sini di syarahnya. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang mau memakai wangi-wangian dan mau melakukan bersih-bersih di diri. Kalau sekarang mungkin lebih pakai skincare, pakai perawatan ya. Tapi ini maksudnya bukan untuk laki-laki, semua laki-laki, tapi untuk suaminya. Wal atirah al mutathayyibatu bil idri, yaitu kata al atirah adalah wanita yang memakai wangi-wangian. Wal mutatahhirah ay al mutanadzifatu bil ma'i. Yang dimaksud al mutatahhirah yaitu yang mau melakukan sesuci atau mandi dengan air. Wa qala sayyidina Ali karramallahu wajhah, khairun nisaikum at-thayyibatur raihatu at-thayyibatu ta'amu. Sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang wangi badannya dan wangi makanannya. Allati idza anfaqat, jika dia melakukan transaksi, tasarrufkan harta, anfaqat qasdan, dia pasti akan melakukan tasarruf, infak yang tengah-tengah, tidak berlebihan atau tidak pelit, tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros. Wa idza amsakat qasdan, dan jika dia sampai menahan harta, tidak mau mentasarrufkan, maka dia menahannya dengan cara yang elegan, tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu pelit. Paham ya? Fatilka min amalillah, karena semua itu adalah termasuk perbuatannya Allah. Wa amalullahi la yakhib, dan semua perbuatannya Allah, fi'lullah, tidak akan sia-sia, tidak akan tuno sia-sia. Jadi sebaik-baik wanita itu sing gelem nganggo wangi-wangian, sing nek diwehi mangan ya ora ribut, kok tempe tok. Tapi nek yo ribut nek wong Arab kan pakanane jajal ki nikah karo wong Arab kon. Biasanya dhek porsine ayam siji lho, kowe ayam sampel siji wis cukup lho, ayam siji ya ribut engko. Ayo. Nek kene kan ayam sampel karo paha atas iku rak bagi wong loro iso ya. Bagi wong loro iso. Ndek ribut ra, wong dhek biasane ngontal ayam siji kok. Itu. Tempe itu makanan apa tempe? Hati-hati. Jadi sebaik-baik wanita yaitu yang memakai wangi-wangian, artinya menjaga, merawat dirinya untuk suaminya gitu loh. Tapi saya kan beda, merawat dirinya biar terlihat apik di Instagram, feednya followersnya nambah kan gitu kan. Itu yang menghapus suwe Nepal tak ya, menghapus semua foto-fotonya itu pun sudah ada yang di-download goni gitu. Di-download untuk berfantasi kan ya. Iya, jadi kalau bisa sampai nak cari istri bukan karena bukan ayu penting, tapi bukan karena kamu kecantol nang Instagram terus gudak terus niku dadi bucin barbarane. Akhirnya apalagi selebgram ya, hati-hati ya, itu butuh biaya banyak, buat tahu diri. Saya kemarin ada orang santri Al-Fatah, mantan santri Al-Fatah berinisial Bejo. Sampai saya bukan berinisial Bejo ya. Kan bukan nama asli emang, Bang. Tapi udah terkenal ya. Dia WA saya panjang-panjang, ternyata pokoknya lagi seneng mbek cewek lah intine. Seneng mbek cewek lah, cewek ini nembak dia duluan. Lah tenanan ta orang? Tak delok lho. Iki selebgram ta, Jon? Nggih, wadah. Nek mbek iku ya ora tak dongakno apik aku, ora tak dongakno apik. Wis pengen asa jajal budal, tapi aja ngarep-ngarep temenanan. Wong iku selebgram iki butuh biaya.
Dek gelem urip karo kowe tok wis alhamdulillah kok mbok budak. Jadi tahu diri nek irungmu pesek aja golek bojo sing mancung-mancung banget ya. Nek kulitmu ireng aja golek bojo sing putih ya. Ya nek wis pokoke tahu diri lah, tahu diri ya. Kalau porsinya orang Jawa yo nikah mbek wong Jawa aja mbek wong Arab iki ora tutuk manuke engko. Golongane gedhi ta tak ya ngono. Wis. Pokoknya semua onderdil kita itu pasnya ya sama sesama suku, sesama bangsa gitu loh. Nek bodo bangsa Jawane bangsa Indonesia sama-sama Indonesia, jangan sampai bangsa yang lain loh. Bangsa Arab, wah ada tidak genah kabeh kengko ya. Bangsa Jepang. Wah Jepang ora kuat ngatasi kengko kowe anu kowe. Ya, kemudian sebaik-baik wanita itu juga di dalam masalah tadbir mengatur keuangan. Ya mengatur keuangan ketika dia bisa menginfakkan tidak boros atau tidak terlalu pelit ya. Pokoknya tengah-tengah lah bisa menata tata keuangan keluarga, maka itu adalah wanita yang baik karena semua yang model seperti itu, amalan yang seperti itu min amalillah, termasuk perbuatannya Allah, fi'lullah. Allah itu mengatur secara temoto, misalnya kayak mengatur porosnya bumi ini jalan di porosnya, matahari di porosnya, ora tabrakan, itu semua apik kan, tadbirullah, dan semuanya pasti akan sukses. Ketika wanita dipasrai duit kok iso jaga hartanya, kemudian bisa iso nambah, itu malah ya itu wanita terbaik. Tapi nek memang ketika bojomu kok malah dipasrai duit kok malah kowe malah tambah rak sugih lah itu hati-hati, mending kowe nabung-nabung dhewe sithik-sithik. Di misalnya untuk duit 1 juta ya aja kabeh 1 juta diwekno 700 wekno ndekne 300 simpen kanggo kowe. Ngono. Soale boros ya. Soale boros bahaya, dan itu sekarang lebih banyak wanita yang boros daripada yang wanita yang pinter pinter jaga keuangan keluarga, bahaya. Apalagi nek lingkungane manja, lingkungane retine tukak-tuku ta, wah wis mateng kowe. Bendino online ae ono paketane sing mono dasar. CNE, CNT sampai selingkuh mbek Kang CNE. Hati-hati. Soalnya akhir zaman itu memang banyak online shop ya, jadi membuat kantong kita itu semakin habis. Terus waqalat Aisyah, dan Sayyidah Aisyah berkata, kunna nabmidu jibahana, kami dulu pernah sebagai wanita ya, wanita dulu membalut jibahana, apa iki? Ubun-ubun kami, batuk kami bil miski, yang mana balutan itu ada minyak misik. Orang anggere dibalut-balut tok iki ora, yani ngeluh kok. Ini bil miski dengan ada misik. Fa idza araqat ihdana, jika sampai salah satu di antara kami itu sampai berkeringat, saladzalika ala wajhiha, maka misik tadi yang ada di dalam balutan sampai ikut netes, sampai pengen jogo awake ben tetep wangi lho, sampai koyo ngono usahane, ada minyak misiknya. Fayarahun Nabi, maka Rasulullah melihat hal tersebut, wala yungkirhu, dan tidak menolaknya. Atsaniyatu, ini yang kedua adalah yusannu lil mar'ati takhilu ainaiha, disunahkan bagi wanita untuk mencelak apa? Bahasa Indonesia mencelak ya. Yo. Komen sepisan. Yo, menggunakan celak pada kedua matanya. Terus wa antakhdhiba yadayhi wa rijlaiha. Yadayhi. Kok yadayhi ya? Mungkin yadaiha maksudnya. Wa antakhdhiba yadaiha wa rijlaiha bil hinai, dan memberi warna sumbo di tangannya dan kedua kakinya dengan yang namanya hina duna naqshin, tanpa ada ukirannya, wa taswidin, dan tidak berwarna hitam. Nganggo hina tapi tanpa motif-motif, mungkin motif-motif yang hidup maksudnya, ukir-ukiran. Kalau kan apalagi warnanya hitam nyerep ning kulit kan, nanti hukum status wudunya atau status hukum sholatnya kan nanti berubah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi pernah bersabda, inilah abghadul mar'ata, aku sungguh sangat benci pada seorang perempuan in araha, jika aku melihatnya marha'a au salta'a, yang berstatus marha atau salta. Apa itu marha? Wal marha'u allati la kuhla bi'ainiha. Al marha adalah wanita yang tidak memakai celak pada kedua matanya. Was salta allati la khidaba bi kaffaiha, yang wanita yang tidak memakai hina di kedua tangannya. Jadi memang itu salah satu perhiasan wanita gitu loh. Terus faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ma'syaran nisa, wahai para wanita, idza ihtadabtunna, jika kalian memakai hina, ya, fa iyyakunna wan naqshan, hati-hatilah kalian, menghindarilah kalian dengan yang namanya ukiran. Ojo ngasih diukir kaya kayu Jepara. Wal takhdib ihdakunna ihyataiha ila hadza, dan hendaknya salah seorang kalian dari perempuan menghina kedua tangannya di posisi ini. Wa asyara ila maudhi'is siwar, dan beliau memberi isyarat sampai ke tempat pergelangan tangan. Artinya jangan sampai melebihi tekan kuelek, ojo dihina tekan susu, ojo. Iku hina wae hukumnya rada abot, meneh nek tato ya. Tapi seksi sih ya. Itu seneng nggone. Nek pengen seksi anggere tempelan tato iku sing ngene murah 500 gesek-gesek gitu. Gosan ya. Yosan apa? Permen ya, permen yosan. Ora apa-apa yo, silakan berfantasi. Tetep ana solusine, Gon. Ora kudu tato sing asli. Terus wa amma khidabur rajuli yadayhi wa rijlaihi bil hina, adapun ketika laki-laki mewarnai tangannya dan kakinya dengan hina fa haramun, maka hukumnya haram. Ya siapa tahu ada yang transgender yang. Wa ammal hurqus, ini salah satu bentuk hina yang nama produk ya. Al hurqus itu salah satu bahan hina yang kalau enggak salah terkenalnya di daerah Persia. Alladzi yazulu bil ma'i, yang mana hina hurmus ini bisa hilang dengan air, faqat fala ba'sa bihi, maka hukumnya tidak apa-apa. Wa in kana la yazulu illa bitaqsyir, jika memang tidak bisa hilang kecuali dikuliti kulitnya, au tajassada, atau dia akan mengkristal, artinya membentuk tato, fala, maka hukumnya tetap haram. Ai fala la ba'sa, artinya tetap ora popo, artinya popo ya. Kenapa? Li'annahu mani'un min wusulil ma'i lil basyarah, karena itu bisa mencegah sampainya air terhadap kulit. Wa amma tahmirul wajhi, atau adapun memakai apa jenenge iki nek apa nek sing Mas Nasrul ya ahlinya. Blush on, yaitu memakai warna merah di wajah, bil humrati, dengan warna yang merah biar merona, wa khidha bisyafatain, dan mewarnai kedua bibir, nanti pakai lipstick ya, bisiwaki baik itu tapi lipstiknya bisiwak dengan siwak, piye carane gros kasar. Wa tadri fil asabi'i ay tazyinil asabi', dan mewarnai menghias ke ujung jari jemari dengan hina, fala ba'sa bidzalika, maka hukumnya tidak apa, karena itu memperindah bentuk lekuk tubuhnya wanita. Diberikan ke suami, bukan untuk diekspos kemudian terus difoto, terus siapa yang mau order silakan. Terus itu asali satu yang ketiga, qala fi kitabil barokah, mu'alif kitab al barokah mengatakan wala yajuzu isti'malu darahim, tidak boleh menggunakan uang koin wadananir, sama uang koin yang ada mata uang, allati tusaqabu, yang mana mata uang tersebut dibolongi, dilubangi, waktu ja'alu fil qilada, dan dibuat untuk perhiasan alal asahi, menurut qaul yang sahih. Ojo ngasih duit mbok abur-aburkan mbok bolongi terus kok nggo anting-anting, nggo gelangan, enggak boleh. Bi khilafil huliyyi, beda hukumnya dengan yang namanya perhiasan emas, karena
dinar dan dirham di zaman dulu memang benar-benar dari emas dan perak. Itu tidak boleh. Apa hukumnya emas dan perak kan ngono. Masane kan ngono, tapi enggak boleh. Kalau perhiasan asli memang boleh. Fa innahu yukrahu 'alal mar'ati tarkuhu. Karena meninggalkan wanita yang tidak mau memakai perhiasan hukumnya makruh. Wa tahalli bidzahabi wal fiddati jaizun nisa. Kemudian memakai perhiasan dari emas dan perak itu hukumnya boleh bagi wanita. Dan wa kadzalika thaqbu adzanihinna, dan begitu juga melubangi telinga wanita lil qirti untuk anting-anting jaizun, itu hukumnya boleh. Wa kadzalika sholatu bihi, dan juga sholat menggunakan anting-anting itu oleh wanita loh ya, bukan anak pang, beda. Walaysa huwa min taghyiril khilqah, dan itu bukan termasuk mengubah ciptaan Allah, untuk memperindah, enggak masalah. Makanya bayi-bayi itu diana ya, nek salah dibolongi ketika masih kecil biar iso digo anting-anting, enggak masalah. Loro tapi untung kowe lanang ngono, ora ngrasakno kejaba manuk mloro sithik kae. Untuk duit malah ya manuk loro. Aku tok sunat kok ngene Mekah ra entuk sumbangan. Ra entuk sumbangan ya rot wae. Wasu'ila Malikun, dan ditanya Imam Malik an ayyakuna fi arjulin nisa'i minal khalail, tentang masalah kaki para wanita dipakaikan semacam perhiasan sing gemrincing apa sih jenenge? Keroncong sarepmu lah. Keroncong pula musik ya. Gemrincing lah. Al-khalail itu perhiasan yang memang dipakai di kaki yang akhirnya menimbulkan suara kerincing-kerincing. Faqala tarkuhu ahabbu ilayya, maka beliau menjawab kalau bisa ditinggal itu lebih aku senangi. Qala li annahunna idza masyayna biha, karena ketika para wanita berjalan dan memakai al-khalail sami'at qa'atuha, maka bisa didengar hentakan kakinya. Para Malikun tarkadzalika ahabba ilaihi min ghairi tahrimin, maka Imam Malik memandang beliau lebih senang kalau wanita meninggalkan hal tersebut tapi tidak mengharamkan. Li'anna lidhi yahrumu alaihin, karena yang haram bagi para wanita adalah ma yaqsidna ila idharihi wa sama'ihi, yaitu yang memang tujuannya untuk menarik perhatian, untuk menimbulkan suaranya dan untuk bisa didengarkan orang lain. Ketika wanita memakai seperti itu, takutnya ada yang syahwatan gitu. Yang haram yang itu. Yo jajal engko masuk Mas Nasrul nganggo ngono pas kowe peteng-peteng. Iku kira-kira sampean gemrincing niku doyan apa ora? Piye? Nah, kayak dia. Terus, ini masih masalah-masalah hukum ya, sabar. Wa ma dzakarahu min jawazi taqbil uduni, dan apa yang disebutkan oleh muallif tentang bolehnya melubangi telinga wanita lil qurti untuk anting-anting, itu pendapatnya siapa? Walladzi hakahu Ibnu Farhun, yaitu yang diceritakan oleh Imam Ibnu Farhun anil Imami Ahmad, seperti dari riwayatnya Imam Ahmad. Khilafu ma lil Ghazali, ini semua menyelisih apa yang diikuti oleh Imam Ghazali, karena beliau mengatakan apa? Minal man'i, tidak memperbolehkan. Bahkan wa balagha fi inkaril jawazi, bahkan beliau sampai banget terlalu berlebihan dalam mengingkari kebolehan melubangi telinga bagi para perempuan. Hatta qaraba ayat ta'yal ijma'a 'alal man'i, bahkan seakan-akan beliau hampir-hampir mengatakan keharaman ini adalah ijma'. Wa yu'ayyidul jawaz, kemudian sementara itu yang memperbolehkan itu dikuatkan ma fi sahih, dengan riwayat yang sahih min annan nisaa, bahwasanya para wanita kunna yalbisnal huliyya, mereka memakai perhiasan fi ahdin Nabi, di masa kanjeng Nabi. Qala ba'du syuyukh, sebagian para syekh mengatakan wa huwa alladhi yanbaghi ay yuqallida, dan itu adalah yang hendaknya untuk diikuti. Li'anna ghairahu, karena pendapat yang lain yang mengatakan tidak boleh tadi
Jadi yang harus diikuti pendapat boleh, karena pendapat yang lain yu'addi li tajrihil ummati kulliha. Itu akan menjadikan menyampaikan untuk menyakiti semua umat, menganggap umat itu salah. Semua umat dikatakan salah. Soalnya wis merambah bukan hanya di Arab, di Indonesia, bahkan di negara manapun wanita kalau dilubangi kupingnya itu sudah hukumnya biasa. Wa hadza fi haqqin nisa. Semua ini adalah hukum di pihak para wanita. Wa ammar rijal wasibyan falittifaq wa 'alal man'i. Adapun hukum ini bagi para laki-laki dan anak laki-laki falittifaq, maka mufakat ijma' itu hukumnya haram. Wes, intine ngono. Ar-rabi'atu, yang keempat, tasminul mar'ati nafsaha minaz zina. Menggemukkan badan bagi wanita itu termasuk zina atau perhiasan. Jadi wong wedok lemu nikmat jarene. Qala Ibnu Sirin. Ini kita lihat testimoni para ulama. Imam Ibnu Sirin mengatakan, "Ma ra'aitu 'ala rajulin libasan azyanu min fasaha." Saya tidak melihat bagi seorang laki-laki ada pakaian yang lebih indah untuk laki-laki selain fasahah, omongan yang baik. Jadi ketika orang itu omongannya baik, seorang laki-laki cara bicaranya keren, kemudian penggunaan bahasanya bagus, balaghahnya pendapat, itu menunjukkan kecerdasannya. Itu seksinya laki-laki di omongan. Makanya wanita itu banyak kelepek-kelepek karena gombalane lanang itu. Memang itu kita diberi kemampuan untuk bisa merayu. Nek wong lanang ora iso ngerayu goblok, berarti kamu enggak usah jadi laki-laki saja kan gitu ya. Nah, jadi fasahatul kalam, keindahan berbahasa itu memang harusnya dikuasai oleh laki-laki. Jadi sak elek-eleke opo ra inem, ya. Angger kowe ngomong iso apik, ya. Cah bahasa. Cah bahasa lulusan giveaway wae. Ayo bahasa kok dilulus corona ya. Jadi pokoknya yang mempunyai bahasa yang keren itu keseksian laki-laki di gombalannya. Makanya kita lihat banyak sekali laki-laki yang biasa-biasa tapi kok untuk bojo ya ayu-ayu ya. Aneh itu. Kenapa ya? Karena dia pinter mungkin komunikasinya atau faktor lain, uangnya banyak ya. Terus itu Imam Ibnu Sirin mengatakan seperti itu, keseksian laki-laki di masalah cara berbicara. Wa ma ra'aitu libasan 'ala imra'atin azyanu min syahmin. Dan saya tidak melihat pakaian yang terbaik bagi wanita yang paling indah kecuali lemak yang ada di tubuhnya. Semakin semok, semakin seksi menurut Imam Ibnu Sirin. Wa qila asyahmu ahadul hasanaini. Dan dikatakan asyahmu ahadul hasanaini, yaitu lemak adalah salah satu dari dua kebaikan. Kebaikan nopo iki ora dengai. Matake bojo lemu ya didekno kaasren menak. Lakin qala al-Burzuli, sa'altu Syekhana Ibnu Arafah. Imam Al-Burzuli pernah bertanya kepada Imam Ibnu Arafah an tasminil mar'ati, tentang penggemukan, program penggemukan bagi wanita. Faqala, maka beliau menjawab, ma yu'addi ila dharari fi jismin wa nahwi, jika bisa sampai membuat bahaya untuk badan atau semacamnya, la yajuzu, maka hukumnya tidak boleh. Wa ma la jaza, wa mala, kalaupun tidak sampai baik komai wa mala, ketika tidak sampai membuat tubuh sakit, jaza, hukumnya boleh. Bingung aku. Sampe nak bingung ya? Bingung tak rawon. Wa mala jaza piye maksudnya? Wa mala, jika tidak sampai membuat sakit, jaza, maka hukumnya boleh. Kenapa boleh? Li annahu min kamalil mut'ah. Karena itu adalah salah satu kenikmatan yang sempurna. Cara menikmati istri yang sempurna ya nek di ilmu, wahia jaizatun, dan itu hukumnya boleh. Jadi emang makanya apa? Tapi memang sebab Sayyidah Aisyah ketika sebelum bina dengan Rasulullah itu kan beliau kurus ya. Kemudian sama ibundanya, yaitu istrinya Sayyidina Abu Bakar, sudah mau mendekati waktu bina, digecoh
makanan labu sampai akhirnya rodok lemu. Nah, jadi rodok lemu ginuk-ginuk ngono iku jane nikmat. Wallah alam, saya enggak tahu. Bojoku alhamdulillah kering. Aku seneng sing kering. Penting gendongnya eneng. Apa iya? Nek arep nyemek don kan weng. Nek lemu kan aduh piye. Mantep ya. Oh lah, tapi anu, nek bojo gering-gering ngono iku senenge bojo sing lemu-lemu. Wah, temenan. Ora boy. Isik-isik wetenge tenan no. Aku disik-isik wetengku terus ya bojoku. Iki kok weteng tah karet tah bantal. Masyaallah. Romantis. Sangger kene tidur sama om. Pola. Gitu jadi kata orang ulama itu wanita yang punya lemah, artinya rodok semok itu membuat lebih nikmat, rasanya lebih nikmat. Qala wa sami'tuhu yaqul, dan aku juga pernah mendengar beliau mengatakan, Imam Ibnu Arfah, syahmul mar'ati la khaira fihi. Ini dalam kondisi yang lain. Syahmul mar'ati la khaira fihi. Lemaknya perempuan atau kelemon, kesemoken niku tidak baik bagi wanita. Li'annahu thiqalun fil haya. Karena itu membuat hidupnya menjadi berat. Wa natanun ba'dal mama, dan membuatnya busuk ketika mati. Iya kan? Nek mati kan gampang bosok kan, dari yang lemak-lemak seperti itu ya. Uripe abot, matine bosok. Ya Allah, ya Allah. Jadi ya wis pokoke disyukuri wae. Disyukuri wae sampean duwe bojo gering ya berarti sesuai dengan idealisme kan gitu. Idealmu seperti itu. Kalau ketika bojomu lemu, wah nikmati wae, itu syahmul mar'a kamalil mut'ah gitu. Jadi kalau menggoda itu aku lemu yo Mas. Oh, rasa syahmul mar'ah min kamalil mut'ah ngono. Pakai dalil ini. Tapi yo walaupun udah ati kayak kudu muka. Kalau sekarang kecantikan itu kan kalau dilihat dari kurus ya, semampai, tinggi semampai kemudian atau cekli gitu. Nek pernah ada putri ya, putri raja Persia atau apa, luwemu semoke rak karuan, itu pun banyak pangeran-pangeran yang memperebutkan dia, bahkan dikatakan ada berapa puluh laki-laki yang rela terbunuh karena wanita semok itu. Lah kok iso semoke ngono iso membuat wanita tergila-gila itu kepiye? Karena di zaman itu wanita lemu itu adalah seksi, beda dari saiki ya. Sing lemu salah satu dari badannya itu bagus. Nah. Al-khamisatu, faedah yang kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin tatayyabat wa ta'attarat. Ketika ada wanita yang memakai wangi-wangian, memakai parfum, wa kharajat min baitiha, kemudian dia keluar dari rumahnya bi ghairi izni zaujiha, tanpa izin dari suaminya, fa innaha tamshi fi ghadabillah. Maka dia sesungguhnya sedang berjalan dengan membawa murka Allah wa sakhati, dan kemurkaan Allah, hatta tarji'a ila baitiha, sehingga dia pulang ke rumahnya. Memang seperti itu. Kita kan tidak rela kecantikan wanita kita diberikan kepada orang lain. Nang omah ngadawat kok malah metu bersolek, iki piye maksudnya? Dan saya paling gak seneng itu ketika acara resepsinan. Delok belok kabeh ngungkuli ngantene nek anu. Sing saiki ngantene, Bro. Masamu make up iku 15 juta, 13 juta ya misal, 13 atau 15 juta. Lah sing undangan iki encen dari awal wis ayu ijek nganggo make up. Lah modar iku dadi sing ngantene sakake. Harusnya kalau saya sendiri tuh paling enggak suka ketika acara ngantenan resepsinan wong kok malah nganggo dandan sing apik-apik, malah nganggo pakaian sing ngungkuli nganten, iki karepe piye ngono lho. Ini bukan enggak jadi acara sehari menjadi raja dan ratu sehari ya. Akhirnya kan menjadi buli-bulian, ngantene eleke ngono kan. Biasanya ibu-ibu iki lha suwere. Padahal nek ngomah yo nganggo daster welek sing bolong-bolong iku. Sing bolong-bolong iku ora. Ya Allah, ya Allah. Ini kok bisa ridho kepiye? Makanya saya tuh selalu mengatakan pada istri saya, tolong nek medal aja nganggo sing
sing belak-belak. Ya wis make upan lah. Make up nganggo apa? Ora nganggo make up sing itu apa? Bedak bayi lho. Bedak bayi kasen siku. Ditempel-tempel sing ngono ta. Dadi enggak perlu foundation, enggak perlu apa-apa. Wis terak ayu sakake. Ayune diwekno wong liya aku sing garai kudu nesu. Ono masih ibul wis kudu ngincer. Pokoke nek ana jadwal nyapu-nyapu ning dhuwur iki modus. Ora oleh monopoli pokoke. Ngeri. Boleh. Awas ki ngenteni rondone. Ampleng ae. Suul adab ya. Itu juga sampean, tapi di sisi lain ketika wanita gak pakai make up itu malah ono sing ngomong ini mertua saya sendiri. Ojo kok ora tau nganggo wedak, ora tau nganggo gampane gak bersolek, gak tau dandan iku koyo engko diarani masane kok ora iso ngurmati bojone aku. Di sisi lain seperti itu, tergantung sampean lah, tergantung sampean. Kalau saya sih tidak masalah. Kalau saya enggak masalah kalau diarani ora iso ngurmati bojo. Sing penting ora tiba ning haram ya. Sing penting ora tiba ning haram. Mosok dinikmati wong liya asemane. Wong kene sing mahari, kene sing iya ora barbarane diincer karo ibu lah. Untung ae selerane bojoku apik, iso milih anu, milih ibu lak mungkin kejaba dipelet. Awas itu. Temenan, ibu li bahaya itu. Ya. Ora iso balekno ya apa. Baleknone piye le nebus. Ya, itu masalah yang sudah semrambah. Masalah yang sudah banyak terjadi di kita, di tengah-tengah kita. Oh, ibu awake dhewe ya, dulur-dulur awake dhewe ketika nek metu-metu ki malah wayu tapi nek ning omah mbok parani. Ya les ora rupa wong pokoke ya. Itu salah yang bahaya. Menurut saya salah yang bahaya. Ketika sampean duwe anak wedok ya nek iso ya diajari aja kaya ngono, kejaba kanggo suamine. Eman. Berarti kan ini tadi dikatakan selamanya di dalam bendune atau kemarahannya Allah. Berarti kamu punya saham di situ. Apa nek ngijini wah tambah anu kowe. Ya wong loro sing lakoni kono sitok dosane kowe lah. Ngunduh kowe. Terus hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya bukan bersifat untuk namanya koyo wah terlalu kolot iki namanya masalah cemburu ya, Bro. Masalah cemburu sampai kowe kok rido karo bojomu dingeti wong liya. Wah nek ngene njaba ayu tapi ning ngarep anu welek iku ya iku rada dipertanyakan keimananmu. Karena ada hadisnya memang banyak yang sahih gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin kasyafat an zinatiha. Ketika wanita menyingkap keindahannya, kecantikannya, mala yuridu zaujuha, yang mana suaminya tidak menginginkannya, tidak ingin dibuka, fa'alaiha wizru sab'ina zaniyatin, maka dia ke atas wanita tersebut mendapatkan dosa seperti 70 germo, 70 PSK, illa antatuba, kecuali dia bertobat. Tujuannya kayak wong 70 zina, padha-padha zina ndak mending zina mbek bojone ya. Ayo yo halal ngono lho maksudnya. Mending ini cuma perkara make up, cuma perkara memakai dandan yang berlebihan ketika keluaran bahaya kan, dosa-dosanya banyak. Wa ayyuma imra'atin, dan ketika ada wanita malat ainaha, membuat matanya penuh melihat, artinya melihat terus, min ghairi zaujiha, orang lelaki selain suaminya, mala Allahu ainaha minan nar, maka Allah akan memenuhi matanya dengan api neraka. Artinya dia melirik lanangan liya, melirik tukang ojol. Itu bahaya. Terus falyahtarizul mar'u min hadhil baliyah. Hendaknya seseorang untuk selalu menjaga diri dari bahaya ini, wal yahfaz ahlahu minan nadhari ila ghairi maharimihinna minal bariyah, dan hendaknya menjaga keluarganya agar tidak memandang kepada laki-laki yang tidak mahram. Ruwiya an ba'dihim, diriwayatkan annahu qala, bahwasanya sapa iki punya
Ba'duhum ya. Ba'duhum, bahwa sebagian dari para ulama mengatakan, wallahi demi Allah, la ayyam dzura ila harimi, seandainya ada yang melihat kepada istriku, harim itu istriku, alfu rajulin, yang melihat 1000 laki-laki, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min antang dzurhiya ila rajulin wahid, daripada dia atau istriku melihat satu laki-laki. Jadi nek bojoku dimutiara wong 1000, ditelanjangi dengan mata-mata keranjang itu oleh 1000 laki-laki, itu lebih saya suka ketimbang istri saya melihat laki-laki lain secara penuh gitu ya. Jangan sampai ini namanya cemburu ya. Walidzalika, maka dari itu wasafallahu, Allah memberikan sifat ciri-ciri nisa al-jannati, wanita-wanita penduduk surga, biqasrihinna ala azwajihinna, dengan cukupnya mereka terhadap suaminya mereka. Artinya disentuh khusus oleh para suami. Para yo ngono ora bakal nglirak-nglirik. Nek widodari ora bakal iso joinan kowe. Misale Adib do kemaro nggoni-nggoni ngono. Nggon aku nyileh widodari ora iso. Karena dia aku Adib iki sapa ngono lho. Aku bojone nggoni kok gitu kan. Itu. Faqala maqsuratun fil khiyam, maqsuratun fil khiyam. Terus wa min adabil jima'. Tambah dikit bisa, enggak apa-apa. Wa min adabil jima'i, dan diantara tata cara jima'. Nah itu yang masalah make up tolong nek sampean iso lakoni, alhamdulillah, nek ra iso fa alaika wizru. Wizru sab'ina zanin. Iya, terserah lah. Hati-hatilah. Pokoknya intinya masalah make up itu salah kaprah memberi arti itu salah kaprah. Dan saya juga enggak seneng lapo. 10 meter terus mambu wangi. Nek aku sih senge langsung serik, langsung nesu emosi. Nek sampean ndi iki wonge ngono. Ndi iki ngono. Seng ngono. Wis ngono malah ngenteni nongkrong ngene ngarep buk ngene ngarep omah wetan. Karo ndodok kono difoto siji-siji. Iki ra sih moto ya. Terus wala tumakin halan ojo ngongangake, ojo ya sampeyan wala tumakin halan ojo maringi sira ha ing zaujah. Ono. Wala tumakin halan ojo maringi sira. Iki arti gampange ya. Kalau makana yo makinu ku netepatno. Makin halan ojo maringi sira ha ing zaujah khalili he kancaku, kanca plekku. Dirhaman ing dhuwit. Dirhaman ing duit lihaliha krana nyopote mar'ah, lihaliha krana nyopote mar'ah asir wala ing katoke. Diapa haka jubu'a sira wafhama lan pahamo temenan sira. Kenapa gak oleh likaunihi krana anane tumakkinu hadirhaman fisyibhi ing dalem surupane, fisyibhi ing dalem surupane kazinai iku kaya zina. Fahdar mongko wedya sira tuwafiqu bakal nyocoki sapa sira sunnatal binai ing adabe utawa sunnahe albina dukhul, sunnahe dukhul. Jadi nanti kita baca dulu. Fa akhbara rahimahullah, kemudian muallif Ibnu Yamun memberi informasi annahu la yajuzu lil arusi, bahwasanya tidak boleh seorang pengantin laki-laki ayyad fa'alil arusati, untuk memberikan kepada pengantin perempuan syai'an minad darahimi, yaitu sebagian uang. Untuk apa? Likai yahilu sarawilaha, supaya dicopot katoke. Jadi misalnya ya kaya ngono, kaya goyang striptis ngono iku lah. Jadi diselempitno ning kene, nyawer. Istilahnya aja ngasih kowe nyawer bojomu. Aja ngasih nyawer bojomu tak wek dhuwit, copot. Apa siji, tak wek dhuwit, copot. Ora oleh. Li anna dzalika syabihun bizina, karena itu semua mirip dengan zina. Wis mbok mahal langsung raja lae perkosaan gitu kan. Mending seperti itu. Ora aja ngasih koyo ngono ya. Jangan sampai nyawer. Paham ya. Cagar terus goyang-goyang. Lho nek masalah cagak rak masalah nyawere iki lho sing gak oleh.
nyawere sing ra oleh. Kalau dia bergoyang erotis di depan kamu itu ya bisa jadi kewajiban Om. Loh, sapa ngerti bojone bisa ngacengi ngono ngono tok ndak ada piye. Loh iya kan itu kan kolaborasi yang indah gitu ya. Kayak Goni ini kan nggak cukup satu adegan film kan, ada adegan jadi suster, ada adegan jadi murid ya, ada adegan jadi penumpang taksi ya. Iya wes, era kan silakan tak apa-apa karo bojone dhewe kok ya. Iya, asal jangan diupload Gon. Dia downloadannya kan ya fake taxi. Terus falyahdharil aqilu dzalika, hendaknya orang yang punya akal yang waras berhati-hati dengan hal tersebut, lu yuwafiqas sunnatal mutahharah, supaya bisa menyesuaikan dengan sunnah atau tata cara dari Rasulullah yang suci. Qala fil madakhil wa qad waqa'a fi madinati Fas, dan telah terjadi di kota Fas. Fas itu atau kalau enggak salah di Maroko, dekat-dekat Prancis ya. Anna rajula, ketika ada seorang idza dakhala ala zaujatihi, ketika mau masuk ke istrinya, mau mewik-wik istrinya atau mau ML, yu'ti fiddatan, dia memberikan perak qabla halis sarawil, sebelum dia mencopot cawete atau sempake. Fa balagha dzalikal ulama, maka hal tersebut terlaporkan sampai kepada para ulama. Qalu, maka mereka menjawab hadza syabihun bizina, ini mirip dengan zina. Famana'uhu, maka mereka melarang. Wis aja ngono pokoke. Kalau beradegan seperti suster atau itu monggo, tapi jangan sampai nyawer, intine ngono. Wis Gori seneng ya. Pikirane sepenuh ya. Wis bayangno adegan dhisik ya ono kabeh pokoke. Iki preferensine wis akeh Dik. Wa qala fin nasihah wala yu'tiha syai'an, dan tidak boleh memberikannya sesuatu inda tamkiniha minhu, agar untuk menguasai, untuk memiliki sesuatu dari istri tersebut. Fa innahu syabihun bizina, karena itu menyerupai dengan zina. Wa kana yu'rafu 'inda ba'di ahli al-Maghrib, dan hal tersebut terkenal di kalangan orang-orang Maroko bi halis sarawil, dengan acara program halis sarawil, copot atau iki disebut iki ono. Santai Gon, apa yang kamu fantasikan sudah ada salaf hukum, sudah ada salafnya yang melakukan, salafus sayyi. Salafus sayyi. Ora salafus saleh, salafus toleh ya. Iya, ono. Jadi sak nakal-nakale pemikiranmu dulu sudah ada. Nyatane ono sing ngubek-ngubek darah keperawanan ya. Acara darah keperawanan digedolanan, dijilat-jilat apa ya. Kalau dukun dukun darah perawan dibutuhkan ya. Larang. Wal khalilu yang ini masalah lafaz lagi. Kita baca aja. Wal khalilu ay as-sadiqu wa yujma'u ala akhilla, jamaknya akhilla. Asir walu watan fis sarawil wal jumhur anna sarawil ajamiyah. Kata sarawil itu dari bangsa Ajam. Qila arabiyah jam'u sirwalatun, ada alifnya. Jam'u sirwalatun taqdiran. Wal jam'u sarawilat kama fil misbah. Waz zina'u bil maddi wa yuqassaru. Wa qila al mamdudu az-zina itu bisa dengan mat atau dengan tidak mat. Waqila dikatakan al-mamdudu, yaitu ketika az-zina dengan mat, lugatun najdin, itu lugatnya bangsa Najd. Wal maksur, dan zina dengan tanpa alif berarti ya, dengan tanpa mat, lugatul hijazi, adalah bahasanya orang Hijaz. Wa qauluhu haka wa fahama tatmimun tambihun yukhadhu min qaulin azimi wallahu a'lam.